Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Di antara salah satu isu sebagai residu dari kejadian chaos kemarin adalah inkronsinisasi, ya, ketidaksinkronan antara TNI dan Polri, yang mana efeknya menjadi panjang. Di antaranya ada yang menyatakan bahwa salah satu dalam kerusuhan itu adalah TNI, dan itu narasi yang memang seolah disebarkan kepada masyarakat, dan yang menjadi satu hal yang disayangkan, salah satu penyebar isu itu adalah dari pihak kepolisian itu sendiri. Ini pernah dibahas ya oleh Ferry Irwandi di dalam talk show di iNews itu, dengan menampilkan sebuah video yang mana akhirnya kemudian ada video klarifikasi yang kemudian diklarifikasi lagi secara resmi begitu oleh petinggi-petinggi TNI. Nah, sebelum masuk ke situ ya, saya mau memberitahukan dulu bahwa memang kesenjangan antara TNI dan Polri ini terjadi terutama sejak zamannya Pak Jokowi, dan itu banyak sekali ya. Kita mau melihat dari sisi apa begitu. Dari sisi yang paling bawah pun itu terjadi. Salah satunya itu ada kecemburuan dari TNI. Itu kecemburuannya adalah kesejahteraan yang didapat oleh anggota Polri, karena ya sudah berbeda semenjak zaman Jokowi itu. Dari Polri yang menjadi kesenjangan atau kecemburuan itu, TNI itu diberikan merek lah begitu ya, diberikan kesan bahwa TNI itu dekat dengan masyarakat. Nah, yang mana sebetulnya ya kalau di lapangan bisa iya bisa tidak keduanya itu. Dalam pengertian bahwa kita tidak memungkiri di TNI pun ada oknumnya, di Polri ya demikian juga ya. Kalau kita lihat lebih banyak yang mana, ya silahkan jawab sendiri lah ya. Kalau saya sih jawab banyakkan kepolisian oknumnya itu. Ini memang demikian adanya. Jadi tatkala kesenjangan ini terasa sampai level bawah, yang mana pada akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dan kita sebagai masyarakat, apa yang bisa diperbuat begitu? Selain ya menyuarakan, kemudian kalau memiliki masa sedikit banyak begitu ya, kita bisa menyuarakan ini dengan suara yang lebih banyak. Dan ini harus menjadi tuntutan, di antaranya persatuan antara TNI Polri, yang mana persatuan itu bukan hanya sekedar omong kosong begitu, tetapi memang harus disuarakan dengan benar. Nah, salah satu yang ditanyakan oleh Ferry Irwandi itu adalah pertanyaan yang bagus begitu. Saat ini siapa yang harus dipercaya? Jadi saat Brimob kemarin kalau tidak salah itu ya, mengambil salah satu anggota TNI, kemudian teriak-teriak di kamera, akhirnya tersebar luas di masyarakat, akhirnya menimbulkan narasi, ada yang pro ada yang kontra. Ini kita akan saksikan saja dulu videonya ya, supaya kita memiliki gambaran apa yang akan kita bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dan Puspom TNI, kemudian Kababinkum TNI hadir di sini. Kemudian terima kasih telah hadir pula di sini Karupenmas, kemudian Karu Propos. Terima kasih Mujin dan rekan-rekan Polri yang mendampingi. Kemudian saya sampaikan pada rekan-rekan media, di belakang saya juga ada Wakapuspen TNI, kemudian Wasintel Panglima TNI, kemudian Dansat Cyber TNI, kemudian ada Kadispen Angkatan yang hadir juga di sini. Bahwa sudah menjadi tugas pokok dan tanggung jawab Puspen TNI untuk memberikan pemberitaan yang positif dan benar, karena berkaitan dengan beredarnya foto, video maupun konten-konten yang bernarasi negatif, kemudian framing-framing yang menyesatkan, yang sebenarnya sudah saya
sampaikan 5 hari yang lalu kalau tidak salah itu, bahwa itu hoax, tidak benar. Namun dengan perjalanan waktu ternyata foto, video, dan konten-konten itu dijadikan bahan oleh media maupun orang untuk mendiskreditkan TNI. Ya. Terus terang saya sampaikan di sini bahwa dampak dari pemberitaan yang meluas ya, terkait dengan TNI dalam kerusuhan, ya, TNI ditangkap Polri, kemudian TNI provokator, itu betul-betul bagi kami statement maupun pemberitaan itu betul-betul melukai hati para prajurit dan instansi TNI. Ya. Seperti kita lihat sendiri bagaimana rekan-rekan prajurit, ya kan, itu bekerja dengan tulus ikhlas, ya, membantu Polri untuk meredam berbagai aksi kerusuhan. Ya. Jadi sama-sama kepanasan, sama-sama kena lempar batu, sama-sama kena lempar hebel, sama-sama kena gas air mata, bahkan ada yang kena bom molotov. Ya. Tapi jangan sampai framing negatif itu malah lebih kuat daripada segala apa yang kita kerjakan selama ini. Oke, ini penting ya, karena kita lihat dulu bahwa kesenjangan pendapatan begitu antara TNI dan Polri itu terjadi. Saya tidak mengatakan pendapatan resmi ya, tetapi bonus-bonus yang sampai, kemudian uang-uang yang diterima, apalagi oleh atasan-atasannya begitu. Ini kompleks kalau dibicarakan itu ya, entah ada yang pernah membicarakan ini atau tidak di dalam podcast. Cuman saya tidak mau jadi orang yang membicarakan hal-hal yang memang tabu begitu. Cuman begini saja sebagai gambaran utuh ya, bahwa bisnis kita itu macam-macam di Indonesia itu. Salah satu dari bisnis yang ada itu adalah konsensi pertambangan misalkan. Itu salah satunya, dan pertambangan itu macam-macam. Ada tambang yang skalanya besar, ada tambang yang skalanya kecil, malah ada tambang yang dilakukan oleh individu-individu. Nah, kita terlalu naif ya kalau melihat bahwa aparat tidak ikutan di situ. Terlalu naif kita. Kita menutup fakta ya silahkan. Tapi kita juga kalau misalkan mau melihat sebagaimana adanya, ya kita harus melihat sebagaimana adanya. Nah, salah satu yang menjadi konflik di antara TNI dan Polri itu adalah perbedaan pendapatan, begitu. Itu yang menjadi salah satu concern. Nah, dan sekarang yang sedang tidak diuntungkan memang TNI begitu. Nah, makanya entah ya ini terbangun dengan organik atau memang ada orang yang memberikan stigma demikian bahwa yang dekat dengan masyarakat itu TNI. Nah, makanya tatkala citra sekarang kita bisa melihat begitu ya, salah satu efek dari kejadian kemarin itu citra TNI itu berusaha untuk dirusak. Karena memang untuk saat ini satu-satunya yang dimiliki TNI itu. Ya, kesan yang baik di masyarakat itu yang dimiliki. Lah ini pun sekarang mau diambil begitu. Ya entah siapa yang bermain ya. Kalau dalam hal itu entah siapa yang bermain, tetapi ya ini bisa kita lihat dari kebodohan orang yang mengunggah kejadian kemarin waktu TNI yang membawa kartu anggota itu, katakanlah quote and quote, ditangkap kemudian langsung disebarkan ke media begitu. Itu salah satu pemicunya, yang mana kalau misalkan dikatakan ini sangat melukai hati, ya itu bisa terjadi begitu. Itu tidak ada loh kata-kata ini dari Polri, itu tidak keluar ya. Ini sangat melukai hati kami. Tatkala dikatakan misalkan ya Polri itu adalah biang kerok dari kerusuhan kemarin yang terjadi, itu tidak keluar dari Polri itu. Cuman dari TNI keluar, dan ini betul dalam pengertian saya melihatnya begitu ya, dari hati. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini izinkan saya berupaya meluruskan beberapa hal yang kami anggap sebagai hoax. Yang pertama, terkait berita hoax Pak STNI dituduh provokator dan persudimu. Ini perlu kami jelaskan juga, karena seperti saya sampaikan tadi, begitu foto, kemudian video, konten yang salah, ya kan, yang jelas-jelas sudah saya sampaikan itu hoax, kemudian dianalisa, itu outputnya itu pasti salah, ya. Jadi malah arahnya ke upaya untuk
membenturkan antara aparat dengan masyarakat, kemudian antara aparat dengan aparat, antara TNI dengan Polri. Ya. Terkait dengan anggota BAIS TNI ini, foto ini, ya, bahwa foto ini memang benar, saya sampaikan. Bahwa ini foto ini memang benar adalah anggota BAIS TNI. Ya, karena udah jelas di situ. Yang saya sangkal adalah narasinya. Ya. Karena narasi yang disampaikan itu ditangkap Polri. Yang kedua adalah provokator. Ya. Itu tidak benar. Ya. Oleh karena itu saya sampaikan di sini kronologisnya. Silakan nanti rekan-rekan melihat dan mencatat. Ya, waktu demi waktunya. Karena memang sudah kita komunikasikan dengan rekan-rekan Polri. Sampai dengan saat ini tidak ada anggota TNI yang ditangkap oleh Polri. Oke. Ya. Nah itu memang betul. Jadi kalau misalkan kita melihat videonya ya otentik begitu. Dia bukan buatan AI, kemudian tidak ada editan. Foto begitu ya, fotonya juga otentik. Itu memang tidak ada editan, bukan AI. Tetapi memang betul tadi ini narasinya. Yang saya lihat, yang saya soroti di sini adalah kebodohan orang yang memfoto begitu. Jadi kalau misalkan ini dicurigain orang, kemudian dilihat begitu ya, kemudian ditanyakan di situ. Kamu itu siapa? Kemudian dijawab dengan kartu anggota, saya ini anggota BAIS TNI. Harusnya kan selesai di situ. Kalaupun memang misalkan di situ dilihat ada kejanggalan, misalkan ya anggota ini dia kena tangkap karena memang ikut rusuh atau malah memprovokasi, kan harusnya tidak disebar di media. Dan kalaupun mau disebar di media, seharusnya pihak polisi ini memiliki bukti. Misalkan anggota TNI itu lempar molotov, ada buktinya begitu. Ini buktinya nggak ada, narasi sudah kadung keluar. Kemudian ya kita sekarang kan di zaman internet begitu, di zaman informasi itu sangat mudah sekali meluas. Ya sudah, informasinya meluas, bukan informasi ya, apa kalau katakan tadi narasi ya, narasinya meluas. Dan ini yang memang pada akhirnya menjadikan keadaan tambah chaotic. Itu supaya digarisbawahi dan disampaikan nantinya. Ya. Personel BAIS TNI melaksanakan tugas intelijen, ya, sesuai dengan tugas pokoknya bahwa anggota BAIS TNI memang harus melaksanakan deteksi dini, kemudian cegah dini terhadap segala upaya-upaya ancaman. Oleh karena itu, dimanapun situasi yang sekiranya mengancam, pasti akan ada rekan-rekan kita di situ, ya, bertugas. Melakukan tugas negara. Kemudian di sektor flyover Selipi, Jakarta Barat beserta 4 orang anggota. Pukul 17.05 massa bentrok dengan pasukan Brimob di bawah jembatan flyover Selipi. Kemudian pukul 17.05 sampai dengan 22.00 WIB, massa selanjutnya dapat dipukul mundur oleh pasukan Brimob menuju Jalan Raya Bejompongan. Kemudian pukul 22.00 sampai dengan 22.30, massa yang dipukul mundur terbagi 2 kekuatan sampai pertigaan Bejompongan dan Ben Hill. Pada pukul 22.30 sampai dengan 23.15 WIB, pasukan Brimob yang memukul mundur massa demo yang ada di Ben Hill, selanjutnya pindah memperkuat pasukan Brimob yang mengarah ke Bejompongan, sehingga Mayor SS yang mungkin rekan-rekan sudah monitor ya, karena ada surat izinnya yang terbaca jelas di situ. Sehingga Mayor SS dan rekannya pindah mengikuti di belakang pasukan Brimob yang mengarah ke Bejompongan. Pukul 23.25 WIB, Mayor SS dan rekannya memonitor UNRAS di area pom bensin. Namun Mayor SS dan rekannya berbagi jarak di area pom bensin sekitar 50 meter terpisah karena adanya asap gas air mata. Pada saat terpisah, Mayor SS duduk di atas motor yang sedang parkir di lokasi pom bensin. Selanjutnya rombongan Brimob yang mengendarai sepeda motor patroli tiba-tiba yang tertua di kelompok pasukan Brimob tersebut menarik Mayor SS dengan anggotanya dibawa ke arah mobil rantis. Next. Nah, di sini ada percakapan ya, dari rekan Brimob dan Mayor SS. Percakapan itu yaitu Mayor Brimob dari Brimob menyampaikan, tertua Brimob, kami ikut tuntutan demo dengan ada suara tinggi. Kemudian dijawab, saya tidak ikut demo, Pak. Lanjut. Kamu ngapain kamu di sini kalau tidak ikut demo? Maaf Bapak, saya lagi menjalankan tugas. Disampaikan oleh Mayor SS seperti itu. Kamu tugas apa? Kamu dari mana? Saya dari BAIS. Mana? Kamu dari BAIS. Kamu pakaian preman. Kemudian yang tertua dari Brimob memaksa personil BAIS tersebut menunjukkan identitasnya dengan nada suara keras sehingga personil BAIS tersebut menunjukkan identitasnya. Kemudian rekan Brimob menyampaikan, kamu pangkatnya apa? Pangkat saya Mayor.
dan yang tertua dari BRIMOB melihat surat tugas personil BAIS tersebut dan memerintahkan untuk mengambil dokumen berfoto dengan yang tertua dari BRIMOB kepada anggotanya. Kemudian menyampaikan, siapa yang tertua di kelompokmu? Yang tertua di kelompok saya, Pak. Selanjutnya personil BAIS tersebut dilepas dari pegangan tertua, kemudian menyampaikan Mayor SS itu, maaf Pak, saya dari tadi di belakang pasukan BRIMOB. Sehingga alur perjalanannya dia tahu, ya karena memang posisinya di belakang pasukan BRIMOB, karena sedang melaksanakan tugas juga. Ya sudah Pak, kalau begitu, selanjutnya saling berjabat tangan dan kartu tugas dikembalikan. Yang tertua BRIMOB langsung pergi bergabung ke pasukan BRIMOB lainnya. Jadi sebentar, tadi kejadian di foto tidak dibacakan ya? Entah memang tidak dilaporkan atau bagaimana? Itu kronologis yang terjadi. Setelah itu yang muncul adalah itu tadi yang saya sampaikan, bukan hanya framing negatif ya, tapi itu framing yang syarat dengan kebencian ya. Karena langsung judulnya BAIS provokator, BAIS ditangkap Polri. Ya. Seperti yang disampaikan Wakil Panglima TNI, seyogyanya ini tidak perlu disampaikan ke media. Karena apa? Karena pertama, Mayor SS adalah anggota intelijen. Ya, sifat-sifat tugasnya adalah rahasia. Sehingga apabila terjadi sesuatu di mana, case di suatu kerusuhan atau suatu konflik, ya setidaknya harus diamankan. Ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan di kasusnya pemberitaan hoax BAIS TNI. Oke, sebentar. Yang perlu kita ketahui, salah satunya di antaranya sebetulnya siapa yang mengambil foto itu, kemudian siapa yang menyebarkannya. Ya, dan itu narasi bisa terjadi dari pihak yang bukan mengeluarkan foto. Memang kita lihat kemarin itu upaya ke sana ada, upaya kemana? Upaya untuk membuat keadaan lebih risuh lagi. Dan ini kan untuk saat ini ya, kalau misalkan aktor intelektualnya tidak diungkap, maka besok lusa pun akan seperti itu juga. Yang mana pada akhirnya kita akan sulit sekali untuk membedakan mana demonstrasi yang memang betul-betul unjuk rasa ya, menekan pemerintah untuk mendengarkan satu isu tertentu, dan mana yang ditunggangi. Ini akan sangat susah ya. Gimana? Repot jadi nanti itu jadinya akan sangat sulit sekali. Repot. Bisa dipahami ya bahwa tidak ada penangkapan oleh Polri. Kemudian tidak ada upaya provokator di situ. Ya, tidak ada. Jadi tugasnya murni tugas negara untuk memantau, karena pengumpulan data itu dibutuhkan oleh pimpinan ya, untuk menentukan, misalnya memperkuat di daerah A, memperkuat di daerah B. Bagaimana kalau kita tidak tahu situasi di situ? Ya. Oke, sekarang kronologis yang kedua, kejadian kedua ini juga viral. Ya. Nah sebentar, Cok. Teman tadi ada permasalahan juga ya, masalahnya itu yang menangkapnya ini kan ada di video tuh teriak-teriak yang ditampilkan sama Ferry Irwandi di iNews itu. Yang mana memang perkataan bapak yang sebelahnya lagi, entah siapa namanya, yang sebelah kanannya Ferry Irwandi itu ya tepat begitu. Dalam pengertian ya, masa orang mau ini adalah operasi untuk membuat chaos tetapi lengkap bawa kartu ID dan lain sebagainya. Cuman kan di dalam talk show itu tidak dibahas siapa yang harus kita percayai. Nah dari sini kita itu sekarang sudah bisa melihat yang layak untuk dipercaya dalam hal ini adalah pihak dari TNI, itu yang layak untuk dipercaya. Kenapa? Ya karena kebodohan yang dilakukan oleh anggota Polri itu sendiri saat menangkap hal itu begitu ya, saat menangkap anggota BAIS ini. Yang tadi BAIS saja dirangkul aja sudah viralnya begitu, apalagi sekarang sudah proses penanganannya mungkin lebih keras ya. Nah itu. Ya dengan agak dipiting nah, gitu ini, ya. Yang ini nih. Ya. Nah, yang ini nih. Ini kebodohan dari yang nangkapnya ini. Ya bego, ini tolol yang memperlihatkan tidak ada tidak ada koordinasi yang baik. Tidak ada koordinasi yang baik. Ya bagaimana kok sesama anggota sesama aparatur negara gitu bisa seperti ini? Yang mana kalaupun mau si BRIMOB ini harusnya melampirkan bukti kalau memang orang ini ikut memprovokasi, bukan hanya sekedar membaca situasi. Jadi wajar kalau misalnya begitu di framing cepat sekali sebarannya. Ya. Saya sampaikan di sini bahwa video viral yang menunjukkan seorang anggota TNI, Pratu Handika Novaldo, diamankan oleh personel BRIMOB Polda Sumsel saat kerusuhan
di DPRD Sumsel Minggu 21 Agustus 2025 dini hari. Dari video tersebut telah dilaksanakan klarifikasi oleh Dansat Brimob Polda Sumsel. Mohon maaf atas penindakan yang berlebihan dan kesalahpahaman yang terjadi pada anggota TNI AD Pratu Handika Novaldo saat aksi berujung rusuh di kantor DPRD Sumsel. Kemudian dan itu juga ditegaskan oleh Kapendam bahwa prajurit tersebut sama sekali tidak terlibat aksi unjuk rasa maupun provokasi, melainkan sedang mencari makan dan mengisi BBM motor saat peristiwa terjadi di SPBU. Ya. Jadi itu kronologi singkatnya. Kemudian yang ketiga itu pria di Sumut mengaku anggota TNI jadi provokator demo. Ya, ini juga sangat memungkinkan untuk di framing ataupun dibuat narasi negatif. Karena potongannya ya kan cepak, kemudian ya model-modelnya tegap kayak tentara lah biasanya. Ya. Peristiwa terjadi pada Senin 1 September 2025 sekitar pukul 16.58 ketika massa dari Aliansi Akbar melaksanakan orasi depan kantor DPRD Sumut. Seorang pria bernama Fajri Buang, 25 tahun, ulangi 26 tahun, warga Medan Tembung, diamankan oleh peserta aksi setelah kedapatan mengambil dokumentasi dari depan barisan massa. Pria tersebut kemudian diserahkan kepada aparat kepolisian yang berjaga. Dari hasil pemeriksaan awal, yang bersangkutan tidak dapat menyebutkan NRP, asal satuan, maupun menunjukkan kartu tanda anggota TNI. Dengan demikian dipastikan bahwa pria tersebut bukan anggota TNI, melainkan warga sipil yang berprofesi di bidang transportasi. Nah. Saat ini yang bersangkutan telah diserahkan pada pihak kepolisian untuk proses pendalaman lebih lanjut. Selanjutnya berita hoax, seorang pemuda dituding sebagai anggota TNI dan tertangkap ikut menjadi provokator kerusuhan di Ternate. Dan ini sudah klarifikasi juga oleh Kapolres Ternate, terima kasih. Melalui keterangan resmi di Polres Ternate didampingi ibu dari yang bersangkutan, menjelaskan bahwa seseorang yang diamankan tersebut bukan anggota TNI, melainkan seorang pelajar berusia 16 tahun bernama Pascal Mamake. Yang saat ini masih. Berikutnya adalah video pria yang menyebut dirinya diperintah anak anggota TNI untuk menyerang markas Brimob Cikeas. Nah, ini juga sudah diklarifikasi oleh Kapolres Bogor ya, itu hoax ya. Jadi viral sebuah video pengakuan tersangka berinisial M yang menyebut dirinya diperintah anak anggota TNI untuk menyerang markas Brimob Cikeas. Namun Kapolres Bogor AKBP Wika menegaskan hal itu tidak benar. Oke, ini terlihat sangat terstruktur dan ini terlihat sistematis. Jadi ada dari beberapa segi begitu ya. Ada yang memang anggota TNI-nya yang asli itu kemudian ditangkap begitu, difoto sebar ke masyarakat. Kemudian dikasih narasi di belakangnya tanpa bukti apapun. Yang mana kalau mau ya mereka itu aparat penegak hukum, seharusnya mereka itu tahu dasar-dasar hukum. Yang bisa menyatakan demikian itu pengadilan. Kalaupun ada harusnya dibawa ke pengadilan. Ini malah komandan lewat video kemudian disebar. Itu kebodohan. Ya. Kemudian ditambah lagi perkara-perkara yang lain tadi ya, ada pelajar yang mana pelajar itu kebetulan bertubuh bongsor disebut anggota TNI, kemudian bukan. Ini yang terakhir juga sama. Ini bukan mengaku TNI tetapi mengaku disuruh oleh TNI dan itu sudah disebarkan tanpa bukti lagi. Kebodohan. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini kebodohan pihak Polri ya dalam permasalahan ini itu sangat amat nampak terlihat sekali. Saya bukan sinis terhadap kepolisian Republik Indonesia, bukan. Saya itu mengatakan dari awal bahwa kepolisian ini mereka memiliki tugas yang amat sangat berat, terutama di grassroots-nya, di bawahnya itu, terutama di situ. Itu nggak jauh beda sama ustadz kerjanya itu. Nahi mungkar lah minimalnya ada di kepolisian dan mereka itu bersinggungan dengan masyarakat sehari-hari. Tetapi karena kelakuan di luar nurul petinggi-petinggi mereka ini menjadikan stigma negatif kena tuh kepada mereka semua. Ini mau tidak mau harus diurai begitu ya. Kita menginginkan kepolisian itu yang bermartabat, itu yang kita dambakan. Dan betul kita dambakan, bukan ingin hal yang lain. Pengakuan tersangka M hanya akal-akalan agar bisa lolos dari proses hukum. Ia sengaja mencatut nama anak anggota TNI supaya mendapat perlindungan. Dan ada beberapa video hoax lainnya ya. Mungkin saya yakin rekan-rekan banyak monitor ya. Banyaknya video yang menyangkut pautkan aksi kerusuhan dengan TNI ya. Ini yang perlu saya sampaikan dan tegaskan lagi, dan saya juga terima kasih atas kehadiran Karupenmas, kemudian Karu Propam di sini ya kan. Sejak bergulirnya kejadian-kejadian ini TNI intens melakukan koordinasi terkait dengan permasalahan ini. Ini penting. Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa potensi untuk membentur-benturkan antara TNI Polri kemudian aparat dengan masyarakat itu begitu besar. Ya.
dan itu otomatis akan memecah belah kesatuan bangsa. Jadi saya perlu sampaikan di sini bahwa sampai dengan saat ini TNI Polri itu solid dalam menjaga stabilitas keamanan nasional serta akan terus bersinergi untuk menciptakan rasa aman, tertib dan. Oke, ini gestur yang baik ya. Tatkala konversi ini membawa beberapa anggota kepolisian supaya ya kalau misalkan memang ada yang berhak untuk dibantah bisa membantah. Nah, cuman sampai saat ini ya kita melihat begini sebagai masyarakat. Masyarakat itu melihat. Saya sebagai masyarakat ini melihat. Saya tidak bisa memprovokasi, tidak bisa pula mendamaikan, nggak bisa karena itu bukan wilayah kita. Kita itu melihat. Nah, sangat disayangkan tatkala kita melihat bahwa tidak sinkron antara TNI dengan kepolisian. Ini tidak ada kesinkronan. Itu kesayangan hal pertama yang disayangkan. Yang kedua, institusi TNI dan kepolisian ini sedikit banyak dipengaruhi oleh jenderal-jenderal yang sudah pensiun ya, sedikit banyak, dan di dalam internal mereka ini bisa jadi pengaruhnya banyak. Itu yang kita sesalkan juga, makanya bisa terjadi hal-hal seperti ini. Kemudian yang ketiga, yang nampak pada saat ini begitu dari kejadian kemarin ini, yang nampak di sini adalah ketidakbecusan polisi. Itu yang saya lihat. Karena yang tadi pun tidak akan keluar narasi-narasi seperti ini sampai capek-capek petinggi TNI itu melakukan konvers begitu ya. Kemudian memperlihatkan kepada masyarakat, ya cuman kita masyarakat kan melihat, mendengar dan berpikir juga begitu. Ini tidak akan terjadi apabila ada koordinasi yang baik. Kok sampai tidak diperhitungkan begitu? Ada bais yang akan ikut aksi demonstrasi, kemudian kalau memang misalkan kamu itu melihat ada yang mencurigakan, seharusnya kamu itu memiliki bukti, setidaknya video lah, lempar molotov kayak atau apa kayak. Ini kan tidak ada. Tapi kemudian ditangkap, kemudian dipiting, kemudian berbicara hanya beberapa detik, tidak diberikan kesempatan untuk klarifikasi saat itu, dan itu langsung disebarkan. Di dalam pihak yang lain juga demikian, saya disuruh sama anak TNI dan lain sebagainya. Ini lucu begitu. Dan ini alhamdulillah tidak akibatnya residu dari chaos kemarin tidak begitu dahsyat. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri. Indonesia masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita inginkan, kalau dari saya begitu, yang saya inginkan ini kepolisian berbenah. Coba untuk masyarakat betul begitu. Adapun masalah-masalah yang terjadi di dalam internal kepolisian sendiri ya harus mulai diselesaikan. Kalau misalkan tidak bisa, ya harus ada desakan dari luar, dalam pengertian ya dari presiden ya, atau dari kementerian gitu, atau kementerian nggak ada ya, dari DPR. Itu harus diperhatikan betul. Saya kira kalau kita mau move on sebagai bangsa itu. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.